Apa sih aurat itu? Aurat secara bahasa memiliki arti aib atau malu. Jadi, aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain kecuali kepada muhrimnya. Aurat juga merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Sebagai kaum muslim, kita diwajibkan untuk selalu senantiasa menutup aurat kita, karena menutup aurat merupakan syariat dari agama Islam. Adapun batas-batas aurat pada laki-laki ialah antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan batas aurat pada perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya materi tentang makna jilbab dan busana muslim-muslimah. Apa sih jilbab itu? Jilbab ialah sebuah pakaian longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab disebut dengan istilah himar. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala perempuan, jilbab juga untuk menutup aurat perempuan. Jilbab dikenal dengan istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pakaian. Pakaian bisa diartikan sebagai sebuah barang yang bisa dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian bisa disebut dengan busana. Jadi, busana muslim-muslimah ialah busana yang dipakai oleh semua umat Islam, baik itu laki-laki atau muslim maupun itu perempuan atau muslimah, dalam aktivitas sehari yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi perempuan maupun laki-laki itu sendiri, serta masyarakat dimanapun ia berada. Di sini saya akan menerangkan tentang dalil menutup aurat. Yang pertama yaitu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Yang kedua yaitu terdapat dalam surah An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau yang disebut dengan auratnya kecuali yang biasa terlihat seperti wajah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki dalam buka kurung tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,
Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Di sini saya akan menjelaskan cara menerapkan perilaku berbusana muslim. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sebagai teladan dan panutan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang santun, lembut dalam perkataannya, serta ramah tamah dalam perilakunya. Hal itu ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja karena kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang yang beriman dan soleh. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Yang ketiga, gemar ibadah. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman melalaikan dan meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukan tanpa ada keterpaksaan sedikit pun. Yang keempat, gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mendapatkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Yang terakhir, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran dan kemaksiatan.